Bosan banget nganggur ya? Kok cari kerjaan sekarang susah sih? Aku nge-apply kemana-mana nggak ada yang nerima. Harus ngapain ya? Loh, tumben ada yang nelpon. Siapa ya? Iya, halo? Halo, selamat siang. Kami dari PT Global Mandiri Internasional. Saat ini kami sedang membuka lowongan pekerjaan ke luar negeri, yaitu ke Jepang dan Korea, di bidang housekeeping hotel dan pekerja restoran. Nah, gaji yang kami siapkan itu mulai dari 20 juta per bulan dengan fasilitas makanan dan tempat tinggal disediakan. Jika Bapak berkenan, bisa menghubungi saya lewat nomor ini. Loh, seriusan mbak? Gaji 20 juta kerja di luar negeri? Ini nggak nipu kan? Oke deh mbak, kalau misalnya saya tertarik, nanti saya hubungi lagi mbaknya. Oke mbak, terima kasih. Aku ambil aja ya kerjaan ini. Lumayan loh gajinya 20 juta. Aku kan udah lama nganggur juga. Tapi aku nggak harus mudah percaya. Apa aku tanya April aja ya? Kan dia punya pengalaman kerja di luar negeri. Oke deh, aku nanya dia. Lah, April. Lah, ada Olin sama Jara juga. Andi, udah lama gak ketemu? Iya nih, udah lama gak ketemu. Masih nganggur aja kak kamu? Jangan gitu dong, Lin. Parah betul kamu sama Andi. Iya, ngomelin. Kamu jangan salah, aku habis kerja ini. Loh, kerja apa? Ih, gaji 20 juta di luar negeri lagi. Ini kamu yakin kayak ini kerjaan? Takutnya kamu kena tipu loh. Iya loh, hati-hati. Sekarang banyak penipuan yang berkedok orang kerja begitu. Iya, kamu tahu nggak penipuan tadi itu sekarang udah jadi modus utama perdagangan orang. Maksudnya perdagangan orang apa? Ih, aku serius tahu nggak nipu. Tapi ini beneran tahu. Soalnya udah banyak tuh kasus-kasus yang terjadi nih. Emang kamu mau ginjal kamu diambil? Betul ginjal gue diambil. Emang kasusnya apa aja sih? Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Pengakuan korban disampaikan dalam video yang sempat dikirim kepada keluarganya untuk meminta tolong agar bisa dipulangkan. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Kalau kita tuh ya dijual ke Myanmar dan kita tuh kerja di perusahaan penipu. Hukuman militer lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah ngelihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8-10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Saya tuh pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu nggak berguna untuk perusahaan ini, kamu akan dijual. Saya bilang mau nominalnya berapapun, tidak akan ada yang bayar dari keluarga saya untuk menebus saya, istilahnya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan. Kamu kalau bisa ngeberangkatin 5 orang ke perusahaan ini, itu tiket kamu pulang. Tolong saya titip anak saya karena saya nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau tidak.
nekat makanya bikin video itu, karena bukan pasrah kan, karena saya ingin pulang. Cuma dalam kondisi tahu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Kalau ketahuan mati. Dibilangnya mau diajak ngobrol lagi, negosiasi, ternyata enggak. Kita dibawa ke salah satu kamar asrama. Di situ ya dibilang kalian semua mati hari ini di sini. Terus ditunjukin handphone saya, kamu bikin ini. Ya itu video itu. Tuh udah tahu berita itu. Jadi kita semua nggak akan laku dijual ke perusahaan lain pun atau ke compound lain. Makanya yang pertama kali dihajar membabi buta itu saya. Katanya kita bakal dijual ke Laos, ke tempat penadaan organ tubuh. Tiba-tiba leader itu YY datang, minta paspor kita semua. Minta paspor, terus disuruh barang-barang kita yang udah di packing tuh dibawa semua keluar. Kita pikir oh ya udah kita jadi dijual gitu kan. Ternyata pas sudah di luar tuh kita dievakuasi, Mas. Jadi gimana di soal kerjaan kemarin? Oh, kerjaan kemarin ya? Habis kamu ceritain yang kemarin itu, kayaknya aku nggak jadi ngambil deh. Soalnya begitu kamu cerita, aku langsung ngecek lagi di BB2MI. Dan ternyata pekerjaannya itu nggak terdaftar. Bagus lah kamu kayak gitu. Tapi kamu tetap nganggur dong jadinya ini. Lid, kamu dari kemarin ngajakin aku terus, baru betul kamu. Enggak dong, Lin. Cuma terus sekarang freelance. Kerjaan kayak gini yang enak, aman. Nggak hilang juga ginjalku jadinya kan. Nah gitu dong, di cari kerjaan itu jangan mudah tergiur sama pekerjaan yang gajinya tuh tinggi. Jadi kita tuh harus cari kerjaan yang aman. Lewat pembuatan video ini, kami belajar bahwa perdagangan manusia atau human trafficking bukan sekedar isu internasional, tapi juga nyata terjadi di sekitar kita. Banyak korban yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri, tapi akhirnya dieksploitasi. Mereka kehilangan kebebasan, bahkan martabat sebagai manusia. Ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang berhak diperlakukan secara manusiawi, bukan dimanfaatkan demi keuntungan. Dari sini kami sadar pentingnya edukasi. Masyarakat harus tahu bagaimana cara bekerja di luar negeri secara aman dan juga legal dengan melalui agensi resmi dan juga percaya. Jangan sampai mudah terpercaya dan dibayar tanpa adanya bukti. Semoga video ini dapat mengingatkan kita untuk lebih waspada ke depannya. Tawaran kerja dengan gaji yang lebih besar harus kita selidiki terlebih dahulu. Jangan asal percaya. Kalau melihat tanda-tanda perdagangan manusia, jangan diam, laporkan, atau beritahu orang lain. Kita semua bisa bantu. Human trafficking bukan cuma soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan, terutama dalam perlakuan manusia. Terima kasih telah menonton video kami. Mari sebarkan kesadaran ini dan jadikan Pancasila bukan hanya sekedar teori hafalan saja, tapi juga sebagai tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.